Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu Dewan Guru beserta kita sudah berkumpul di ruangan ini. Tujuan saya mengundang Bapak Ibu pada kegiatan hari ini adalah untuk kita membentuk sebuah komunitas. Jadi komunitas di sini nanti akan kita namakan komunitas dari SMK Negeri 1 Lempuing ya. Komunitas ini nanti kita gunakan untuk berbagai jenis pembelajaran tentang siswa di kelas atau mungkin tentang permasalahan-permasalahan siswa yang akan kita hadapi. Jadi terkadang Bapak Ibu Dewan Guru kan di kelas memiliki masalah belajar masing-masing atau mungkin masalah individu dengan siswanya itu sendiri. Jadi mungkin supaya pembelajaran di kelas itu nggak itu aja, jadi kita membuat sebuah komunitas yang tujuannya adalah untuk pembelajaran yang menyenangkan, yaitu untuk siswa itu sendiri, siswa-siswi di SMK Negeri 1 Lempuing. Jadi komunitas ini juga kita gunakan untuk strategi pelengkap kita untuk pengembangan profesi kita sebagai seorang guru, dan kita terapkan di sekolah kita, terutama di SMK Negeri 1 Lempuing. Jadi kalau mungkin kita memiliki masalah individu masing-masing ya dengan siswa, terkadang ada siswa itu yang di kelas memiliki masalah atau bosan dengan cara mengajar kita. Bu, kita belajarnya nggak usah nulis, terus Bu hari ini kita game, hari ini kita ice breaking, atau hari ini kita mengadakan belajar di luar. Nah, tujuannya dibuat komunitas praktisi pada pagi hari ini adalah untuk evaluasi seperti itu. Jadi nanti saya dengan Bu Epi di sini sebagai ketua komunitas yang akan kita munculkan, dan kalau bisa komunitas ini kita perjuangkan terus. Jadi nggak hanya satu kali kita bentuk terus kemudian kita bubar, nggak. Jadi komunitas ini harapan saya dengan Ibu Evi Susanti, komunitas ini berkelanjutan gitu. Jadi kalau misalkan ada permasalahan dengan siswa di kelas atau permasalahan dengan belajar di kelas, bisa sharing, kita bisa sharing sama-sama. Jadi bukan kalian misalkan Ibu Suwanti atau mungkin Pak Bayu punya permasalahan di kelas misalkan ya, jadi nggak harus misalkan tanyanya sama saya dengan Bu Epi terus, nggak, kita bisa sama-sama karena kita satu anggota komunitas ya. Oke, Bu Epi ada tambahan? Jadi baiklah, saya akan menambahkan sedikit. Kami di sini sebagai calon guru penggerak, memang inilah sudah tugas kami diamanahi untuk membuat komunitas. Yakinlah Bapak Ibu, apa yang kami lakukan hari ini itu untuk demi kebaikan kita bersama nantinya. Jadi di sini nanti kita akan melakukan sharing Bapak Ibu. Bukan berarti saya dan Bu Eka sebagai ketua komunitas saya menyelesaikan seluruh permasalahan, tidak. Tapi di sini kita sharing. Siapa tahu mungkin Bapak Sumarji yang lebih senior dari kita, punya banyak pengalaman cara penyelesaiannya seperti apa. Jadi di sinilah kita memfasilitasi, kita memberikan wadah untuk kita saling berkolaborasi, untuk kita saling berbagi praktik baik, berbagi pemecahan masalah, bagaimana cara penyelesaian yang lebih baik nantinya. Jadi ini di sini akan kita angkat nanti temanya tentang belajar dan pembelajaran ya, Bu Eka. Iya. Jadi nanti saya akan bagikan ini di sini, nanti Bapak Ibu silakan tuliskan permasalahan apa yang dihadapi. Mungkin untuk yang kertas warna orange ini nanti permasalahan kita kepada siswa. Misalnya siswanya itu kurang sopan atau ini. Kemudian untuk yang biru nanti untuk pembelajaran ya. Itu. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Semua pasti kita punya masalah masing-masing. Jadi nanti di sini saya akan bagikan dua kertas, yang satu untuk permasalahan kita dengan siswa, yang satu lagi untuk permasalahan kita dengan pembelajaran kita dalam kelas. Nah, silakan diisi Bapak Ibu, saya bagikan kertasnya. Boleh diisi satu aja, boleh diisi dua, boleh diisi banyak-banyak juga nggak apa-apa. Nanti kita akan berbagi pemecahan masalah. Bapak Ibu
kan di sini kita punya dua permasalahan ya. Ada permasalahan dalam belajar di kelas, serta ada permasalahan dalam siswa itu sendiri. Contoh permasalahan dalam belajar, dalam pelajaran saya siswa sering meminta diselipkan game dalam pembelajaran. Atau mungkin contoh permasalahan dalam belajar yang lainnya apa? Ngantuk misalnya, siswa sering ngantuk. Ya, siswa sering Gitu. ngantuk. Itu kan permasalahan juga bagi kita. Atau mungkin permasalahan dalam belajar ketika saya masuk kelas siswa sering keluar masuk tanpa permisi. Nah, bisa jadi kalau permasalahan ke siswanya, siswa kurang sopan, siswa tidak menegur guru dan lain-lain. Yang warna kuning siswa, kuning siswa untuk pembelajaran. Yang Silakan. kuning siswa, yang biru untuk Ya, belajar. garisnya bersama. Untuk pengalaman presiden ini dipersilakan. Tiga, Pak Saipudin, silakan diisi. Ada pena Pak? Pena. empat, Merah nggak apa-apa sih. Pak Saipudin, biru untuk belajar, kuning untuk belajar. Ini berapa Bu? Terserah. 1, 2 boleh. Tergantung permasalahan yang ibu bapak hadapi. Siswa yang belajar. enam, Ada yang sudah selesai? tujuh, Kalau sudah selesai, kita tempel ya. Ini sudah selesai ya? Kita tempel berdasarkan permasalahan yang kita angkat. Lalu di lain ini. Oke, anak-anak pimpinan saya boleh siap. Ayo yang lain Pak. Hari mulai panas, semakin cepat sih baik kita semua. Mari Pak. Minta. Kami minta tolong. Philip ngepol di pinggiran kelas ini. Kasih Ya, dicatat jawaban dia. sungai. Garis. Sampai jauh. Nanti kalau berhasil, siapa yang berhasil dicatat namanya. Sudah? Sudah lagi Bu? Nah iya, ini kok tapi di mana bukunya? Ya, tapi dia sudah ya. Oh, oke, ayo. Kan apa kali? Ini mau dipoto ibu kayak ini. Ada lagi? Sudah semua? Siswa kurang sopan, kurang atau tidak sopan? Kata-kata tidak sopan dan kurang. Contohkan. Nah ya. Oke, baiklah Bapak Ibu. Nah, ini kan sudah ada permasalahan-permasalahan. Ternyata banyak sekali ya permasalahan ketika kita mengajar di kelas, terutama dalam belajar dan terutama pada diri siswa itu sendiri. Kita ambil salah satu contohnya, ada beberapa siswa kurang semangat belajar. Nah, ini ada beberapa siswa kurang semangat belajar. Mungkin kalau kita masuk ke kelas itu memang banyak sekali siswa yang kurang semangat belajar, terutama ketika pembelajaran itu siang hari ya. Nah, solusi pemecahannya kita pecahkan sama-sama. Ada yang bisa memecahkan apa? Ya, bagaimana? Atau mungkin ada salah satu di antara Bapak Ibu Dewan Guru ada yang bisa memecahkan?
Nah, kalau enggak, nah berarti kalau enggak kita tampung terlebih dahulu ya permasalahan belajar. Terus permasalahan pada materi komputer akuntansi yaitu kurangnya banyak komputer yang tersedia ya. Terus kemudian ketika proses pembelajaran siswa tidak fokus pada pembelajaran, ada lagi belajar sering tidak fokus ketika di kelas sering mengeluh ketika di kelas. Nah mungkin banyak sekali ya permasalahan belajar dan nanti ini kita bisa misalkan dalam lain kali hari ini juga sekalian ya oke. Terus kemudian siswa sering mengobrol saat guru sedang menjelaskan materi, kurang memperhatikan pembelajaran, siswa suka minta izin ke WC, kurangnya motivasi diri dalam siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas, kurangnya upskilling dan reskilling untuk mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi dalam dunia pendidikan pada guru khususnya. Terus kemudian yang terakhir seringan mengantuk, kurang memperhatikan materi. Mungkin bisa kita ini kemudian selanjutnya di sini Bapak Ibu ya, ini permasalahan yang kita hadapi sama-sama. Permasalahan Bapak Ibu itulah juga permasalahan kita. Saya bacakan untuk yang siswa di sini. Ada permasalahan yang pertama, siswa kurang sopan. Ya, oke. Kemudian ada siswa sering terlambat masuk ke kelas. Siswa sering keluar dan masuk kelas tanpa izin. Kemudian sering membantah perintah dari guru. Oke. Kemudian siswa tidak secara fokus pada teori sebelum praktik. Kemudian ada lagi di sini permasalahannya siswa kurang sopan, siswa suka terlambat, hampir sama ya permasalahannya. Sebagian siswa mengantuk. Oke, kita tampung dulu. Kemudian ada lagi kurangnya sopan siswa terhadap guru. Selanjutnya ada ketika pembelajaran berlangsung terlihat satu anak selalu merenung. Mungkin ada permasalahan atau apa ya? Belum makan. Merenung. Hah? Maknya ya, mikir minyak ya. Kemudian siswa kurang sopan sebelum bisa mematuhi aturan di kelas. Oke, berarti ini sudah ada kemajuan ya Bapak Ibu, ada yang sudah buat aturan di kelas. Kemudian kurangnya kedisiplinan dan kesadaran pada diri siswa itu sendiri. Nah, baiklah, ini setelah kita kelompokkan, inilah permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Bagaimana cara pemecahan masalahnya? Cara pemecahan masalah ini yang kita sendiri nanti yang akan menyelesaikan secara bersama-sama. Lanjutnya. Nah, di sini Bapak Ibu, bagaimana cara pemecahan masalahnya? Kita akan bagi praktik baik kita. Mungkin Bu Epa di kelas sudah bisa mengatasi siswa yang suka ngantuk misalnya. Nah, jadi inilah wadah kita untuk berbagi cerita, berbagi praktik baik bagaimana cara pemecahan masalahnya. Nah, di sini kan kita terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 10 orang. Jadi nanti kita akan pecah 5 orang cara untuk pemecahan masalah tentang pembelajaran dan cara pemecahan masalah untuk yang belajar atau siswa ini. Nah, jadi kelompok 1 nanti dibentuk, silakan apakah saya yang akan bentuk atau Bapak Ibu sendiri atau kita main ini aja. Cari pasangan masing-masing kemudian kita sukses. Ayo, shoot kayak ini misalnya. Ayo, 1, 2, 3. Yang menang siapa, yang kalah siapa? Nah, kan gue yang menang, saya yang kalah. Silakan. Yang menang dan yang kalah. Loh, langsung sama ini. Kamu kalah. Nah, sama Pak Bayu, Bu Ria. Ayo Bu Ria, sukses. Ayo, silakan. Nah, kalah. Ayo, Bu Ria. Sudah? Pak Bayu, silakan sama Bu Ria. Iya. Nah, yang kalah berarti satu kelompok dengan yang kalah, yang menang satu kelompok dengan yang menang. Silakan. Adil. Nah, tahu apa aja? Kalah. Ibu. Kamu menang. Sana, berarti sana. Ini baru sudah. Kalah. Sini menang lagi. Menang menang. Ini menang. Nah, kan itu dong. Silakan dibentuk yang menang yang kalah. Yang menang tadi yang mana? Pak Anu, Pak Wajib,
Kanan ya, Bapak Ibu kanan ya. Bapak saya juga kanan. Sini Pak, sini Pak. Kita coba tentang belajar. Ya, bagi kita yang kalah, kita akan berbagi praktik baik pemecahan masalah tentang siswa. Nah, kita pakai yang kelompok sana hijau, kita pakai yang pink. Yang pink. Ayo coba. Siswa kurang sopan. Nah, yang lengket di atas bawah. Apa ya kelompok kita juga? Kalah ya. Pak Bayu kelompok kita ya. Apa? Terus Pak. Siswa kurang sopan. Berarti apa Pak? Pemecahan masalahnya Pak. Ya. Nah, duduknya masal. Bapak ya, siswa kurang sopan. Kemudian siswa sering terlambat masuk kelas. Apa lagi? Siswa sering terlambat masuk kelas. Ayo, jelas. Siswa sering berarti kalau siswa sering yang pertama apa menurut kalian? Kalau siswa sering terlambat masuk kelas sehari apa ya? Pak Karji, siswa kesempatan kelas. Sering ngantuk, kurang memperhatikan materi. Enggak, satu aja. Kita sama-sama. Siswa sering siswa mengantuk siswa apa nih terlambat ya terlambat bapak tadi sopan membantah perintah dari guru berarti sopan juga ya maksudnya pembelajaran sering keluar masuk tanpa izin Pak sampai lama masa tidak Pak. Sering keluar tanpa izin. Masalahmu tidak secara menyeluruh fokus. Bu, permasalahan tulis kan siapa? Neng udah saya di wae. Tak apa. Pak. Wah, lah tak Kamu ini dengan kepala tulis soal buat sama buat Bapak sebagai saya hanya pengalaman bukan senior. Ayo kembali yang sudah. Terus apa masalah ini nih? Bu Ebi, pinjamnya Bu Ebi satu. Warna tanpa izin. Hah? Udah masuk kelas 1. Ini membahas kesepakatan kelas ngomong. Hasilnya, hasil solusinya. Sore nanti sama-sama. Sudah selesai? Ada yang sudah selesai tempat kelompok kita? Lihat lahir. Foto-foto aja. Ini urusan lo udah banyak. Nah, ini sudah selesai nih. Gunakan media pembelajaran. Ayo, Sudah selesai Bu Ria. Bu Uci sudah selesai. Bu Bania sudah selesai ya. Apa lingkarannya kalau di pacaran persepsi. Mas. Iya, persepsi. Kemudian sering Curcol deh ya. Sudah selesai. Dadah, Pak. Nah, Ternyata guru saya pinter-pinter ya. sudah kami tambah pinternya. Sudah ada ini, wes pinter. Pak Zai, gimana? Ya. Sudah selesai yang ini kelompok B. Kita cek zero. Mudah teori, paling mudah. Oke. Kasih contoh, Bayu contoh penting. Mas Hari punya aku hari sudah terlambat hari. Praktekin. Merek. Oke. Tanya siapa bayang? Ada reward online. Hari Senin Pak April. Hari Senin nanti pengajar praktek. Aku yang seneng nanya. Alhamdulillah, aku seneng. Aku pertama.
Ngantuk, ngawat. Aku nggak fokus di sini. Ayo, udah selesai? Sip. Bu, sampean bahas yang Ya. tentang budget, saya bahas. Aduh, bahas misi HP-nya. Oke, Bapak Ibu, coba kita sama-sama ya bahas solusi yang sudah Bapak Ibu berikan ya. Permasalahan pertama tadi dalam komunitas kita yaitu permasalahan pada pembelajaran di kelas itu sendiri ya. Tadi banyak sekali contohnya. Yang pertama ada permasalahan siswa itu sering mengantuk ketika memperhatikan Bapak Ibu Dewan Guru mengajar ya, atau kurang memperhatikan pembelajaran. Solusinya yang sudah kita sepakati tadi yaitu salah satunya menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Yang kedua, selang waktu untuk cuci muka anak tersebut. Jadi Bapak Ibu, belajar di kelas itu terkadang banyak siswa yang mengantuk ketika hanya mendengarkan ceramah saja atau mungkin cuma nulis saja. Nah, ini adalah solusi yang bagus. Jadi kita selingi pembelajaran di kelas itu dengan ice breaking, bisa dengan game, bisa, atau mungkin suruh anaknya keluar sebentar break untuk cuci muka kemudian masuk lagi, atau mungkin bisa berdiri di tempat terus kemudian menggerakkan tangan, terus menggerakkan kaki ya, terus bisa memutar kepala untuk mengurangi rasa ngantuk dari siswa tersebut. Jadi sebenarnya pembelajaran di kelas itu kalau monoton, saya rasa anak itu ngantuk. Tetapi kalau misalkan kita sebagai guru itu kreatif untuk memberikan ide di kelas itu, jadi nulis sebentar, habis itu kita terangkan sebentar, habis itu ice breaking. Ice breaking itu sebenarnya gampang. Bisa misalkan kita menggunakan kertas warna. Kita menggunakan kertas warna yang berwarna-warni. Ada kertas berwarna kuning misalkan tepuk 1 kali, kertas berwarna pink tepuk 2 kali, terus kemudian kertas berwarna putih tepuk 3 kali, dan seterusnya. Jadi bisa kita seling secara acak. Jadi sudah punya kunci. Kuning tepuk 1 kali, pink tepuk 2 kali, putih tepuk 3 kali. Jadi kita acak seperti ini. Nah, jadi anak itu nanti bisa tepuk di kelas itu berarti 3 kali, 1 kali, dan 2 kali. Berarti 3 kali, 1 kali, 2 kali. Kalau anak kita selingi tepuk aja lah di kelas itu, saya rasa ngantuk atau kurang memperhatikan pada pembelajaran yang kita sajikan itu akan berkurang. Tapi kalau pembelajaran di kelas itu ya hanya menulis saja atau mungkin kita ceramahan saja, saya rasa akan mengantuk ya. Nah, yang kedua, ini tadi membuat metode pembelajaran yang menyenangkan, misalkan talking stick, terus kemudian snow yali, rolling, dan game ya. Nah, ini sama sepertinya ya. Kalau siswa kurang memperhatikan kita dalam pembelajaran, jadi bisa kita selingi ice breaking, bisa kita selingi game, atau kita bisa selingi talking stick dan lain-lain. Terus kemudian ada permasalahan yang ketiga ya, yang sudah kita temukan solusinya, kurangnya komputer di sekolah. Memang di sekolah kita ini siswanya banyak ya. Di sekolah kita ini siswanya banyak, tetapi lab komputernya hanya ada 1. Sedangkan ada kejuruan akuntansi, ada mapel pelajaran komputer umum, dan ada pelajaran jurusan-jurusan yang lain yang membutuhkan komputer. Dan sedangkan komputer di sekolah kita terbatas. Solusinya, Pak? Di sini solusinya mengajukan permintaan komputer Ya, ke kita sekolah. proposal. Ya, jadi kita membuat proposal untuk meminta komputer di sekolah. Yang paling tepat sebenarnya antara Bapak Ibu Dewan Guru ketika ada jam komputer itu bertabrakan, ya mungkin solusinya bisa ada yang menggunakan lab, ada solusinya yang menggunakan laptop 1, 2, 3 saja bisa untuk perwakilan komputer ya. Jadwal. Ya, atur jadwal ya. Terus kemudian kurangnya motivasi siswa ya. Kurangnya siswa itu terkadang di dalam kelas itu ada yang kurang motivasi, ada yang masih lemes dan lain-lain ya. Mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, menggunakan media pembelajaran yang menarik ya. Terus yang terakhir, solusi siswa kurang memperhatikan pembelajaran. Guru sebaiknya mencari alternatif dalam penyampaian materi yang lebih menarik. Jadi permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Ibu Dewan Guru dalam kelas itu berarti rata-rata sama ya. Rata-rata siswa itu di kelas kurang memperhatikan kita ketika mengajar. Jadi solusi
yang diberikan oleh Bapak Ibu Dewan Guru rata-rata sama, yaitu kita mengganti metode pembelajaran dan diselingi dengan game atau ice breaking atau cara-cara yang lain supaya otot anak itu mungkin bisa bergerak lah ketika pembelajaran itu. Jadi rasa bosan hilang, rasa ngantuk juga sedikit hilang ya. Nah itulah tadi penyelesaian tentang permasalahan kita dalam belajar. Nanti ada permasalahan siswa akan disampaikan oleh Ibu Evi. Ya, saya persilakan Bu Evi. Tentang ini tadi permasalahan yang kurang komputer tadi ya. Di sini kan solusi dari kelompok yang menang tadi sudah cukup bagus, sudah sangat bagus sekali, luar biasa, apresiasi. Tapi di sini saya ingat kata-kata dari Ibu Epa kepala sekolah kita. Beliau menyampaikan seperti ini, guru yang baik itu adalah guru yang tetap berkreasi dalam keterbatasan. Saya masih ingat kata-kata itu. Guru yang baik itu adalah guru yang tetap berkreasi dalam keterbatasan. Berarti keterbatasan itu adalah tantangan untuk kita. Bagaimana caranya tantangan itu tidak menghambat proses pembelajaran kita. Mungkin bisa salah satu solusinya, menurut saya ini ya, siswa sekarang rata-rata sudah banyak yang punya laptop. Nah, bisa juga kan dari siswa bawa laptop masing-masing, jadi nanti itu sudah mengurangi beban kita seperti itu. Itu tetaplah berkreasi walau kita dalam keterbatasan. Jangan jadikan keterbatasan sebagai hambatan kita dalam mengajar. Gitu. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu, kami akan membahas tentang permasalahan yang kita hadapi sama-sama, masalah tentang siswa. Akan dibacakan oleh Bapak Bayu. Enggak. Di sini ada kasus pertama. Kasus pertama yaitu siswa sering terlambat. Nah, ini kasus yang sudah turun-temurun menurut saya, ini kasus krusial bagi kita, sudah tidak menjadi rahasia umum lagi. Siswa sering terlambat. Di sini solusinya menurut kelompok kami, kelompok yang ada tadi, yang pertama adalah ingatkan siswa tentang peraturan sekolah kita. Ingatkan siswa tentang peraturan sekolah kita. Sekolah kita punya aturan yang harus kita taati. Kemudian kita juga punya kartu kendali pelanggaran siswa. Ingatkan itu lagi. Kemudian buatlah kesepakatan kelas. Nah, jadi marilah sama-sama kita buat kesepakatan kelas di kelas yang kita ajar masing-masing. Buat di situ misalnya siswa datang tepat waktu, atau nanti dibuat keyakinan kelas saya adalah murid dan guru yang disiplin misalnya. Disiplin berarti di situ kita sudah menggerakkan diri kita sendiri dan siswa bagaimana caranya kita memanajemen waktu, kita menghargai waktu. Itu buatlah kesepakatan kelas. Kemudian ada beri sanksi supaya tidak mengulangi lagi. Sanksi ini bisa nanti sanksi yang ke arah lebih baik lagi. Misalnya dengan mengambil sampah, berarti itu untuk mengajarkan mereka untuk cinta lingkungan seperti itu. Kemudian bisa juga dengan sanksi istighfar, iya, supaya istighfar juga bisa, sholat duha juga bisa banyak ya sanksi. Kemudian di sini ada lagi apa nih? Selain dari sanksi, bisa kalau misalnya sudah terlanjur sangat parah, kita berlakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi seperti yang sudah kita sampaikan waktu itu, kita panggil aja Bu si anaknya. Kemudian kita ingatkan lagi tentang segitiga restitusi. Mungkin itu. Kalau sudah sampai puncaknya tidak ketemu solusi, kita berlakukan segitiga restitusi. Kemudian di sini ada rata-rata hampir sama permasalahan kita. Siswa kurang sopan itu juga sama penyelesaiannya. Buat aturan dan kesepakatan kelas. Kemudian ada kesepakatan kelas. Apa ini tadi buat kesepakatan kelas? Ingatkan siswa-siswi persepsi. Ini tadi kasus yang mana ya Bu ya? Siswa tidak secara fokus, ya, menurut fokus tidak fokus pada materi sebelum praktik ya, pada teori sebelum praktik. Iya. Yang pertama menurut kelompok kami persepsi itu sangat penting. Persepsi itu menghubungkan materi kita hari ini dengan materi-materi mungkin yang sudah mereka pelajari minggu kemarin, atau kaitan materi kita hari ini dengan kejadian-kejadian di sekitar mereka. Itu persepsi.
kemudian baca atau kaitkan dengan kejadian sekitar, sama ya ini ya. Itu. Kemudian ada hal yang sangat penting juga menurut saya. Ketika siswa tidak fokus pada teori, ya. Kalau saya ini trik dari saya, misalnya saya kan pembelajaran matematika. Ketika saya sudah menjelaskan di kelas dengan siswa, tapi ada kadang siswa yang nggak mudeng-mudeng dengan cara penjelasan saya. Saya panggil siswa yang mudeng, kita manfaatkan tutor sebaya, Bapak Ibu. Tutor sebaya itu ya siswa itulah yang mengajari temannya sendiri. Kalau saya seperti itu. Mungkin kalau dengan saya tidak paham, nanti dengan temannya, gini loh. Ini pakai cara bahasa mereka sendiri. Ini nih enak loh. Ini cuma dikali ini dibagi ini sudah selesai. Mungkin kalau dengan bahasa saya bagi siswa, beberapa siswa terlalu tinggi mungkin bahasa saya. Tapi kalau sesama mereka, sesama teman, mereka bisa connect. Bahasanya itu bisa connect, bisa nyambung gitu. Bro, nggak usah susah-susah bro, pakai bahasa mereka sendiri. Mungkin kita nggak ngerti bahasa mereka sekarang seperti apa, ya? Ya, seperti itu lah. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada lagi siswa ngantuk. Nah, siswa ngantuk ini permasalahannya hampir sama dengan pembelajaran ya. Di sini menurut kami guru harus mampu menguasai kelas. Ya. Pegang siswa-siswa yang kira-kira biang kerok di kelas tersebut kalau kata saya. Misalnya di kelas akuntansi 1, iskal biang keroknya. Kita pegang iskal. Yakinlah kalau biang kerok ini sudah kita pegang ya. Capek pegang kamera. Yang lain itu nurut semua. Ada fitnah lagi. Ada kan pasti di kelas-kelas itu ada yang seperti itu. Ada kasus beberapa siswa kita sayang. biang keroknya kita pegang aja. Nah, sayangi Joani. Kencangnya itu kita pegang. Oh, cintailah Joani. Oh, sekarang kita semua Joani. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini kalau untuk matematika sendiri saya curhat tentang pembelajaran saya karena saya matematika. Saya buat game tapi masih seputaran materi yang kita ajarkan. Matematika berarti saya tentang matematika. Mungkin bisa aja yang sederhana saja, bisa dari perkalian, bisa dari misalnya tentang kelipatan 2. Jadi nanti yang kalah, nah ayo silakan maju, nanti kita sama-sama apa yang kita lakukan. Kelipatan 2 misalnya, nanti kan nyebutin 4, 6, 8. Jadi secara tidak langsung kita meminta anak itu sebenarnya untuk berpikir, tapi dalam bentuk permainan. Jadi tidak tegang gitu, bawaannya tidak tegang, mereka rileks seperti itu. Kemudian ada lagi di sini gunakan media pembelajaran yang menarik perhatian siswa. Iya, sebenarnya Bapak Ibu, saya dan Bu Eka ini sudah mempunyai rencana untuk nantinya rencana kami itu untuk berbagi ilmu tentang penggunaan media Canva, ya Bu Eka ya. Karena media pembelajaran di Canva itu satu media tapi semuanya itu tersedia di situ. Kita nggak usah buat desain lagi. Kalau kayak Photoshop kan kita misalnya mau buat presentasi itu kita buat dulu kan. Kalau di Canva tidak Bapak Ibu. Kita hanya tinggal masukkan materi apa yang mau kita sajikan. Di situ sudah detailnya, animasinya, proyeknya itu semua sudah ada. Menurut saya itu aplikasi satu tapi untuk semua. Bisa free, bisa berbayar. Kalau kita untuk guru, Pak, untuk guru itu bisa pro, tapi kita harus daftar. Daftarnya itu kita harus dengan mengupload satu SK yang memang benar-benar itu menunjukkan bahwa kita sebagai seorang guru. Kalau mau yang gratis bisa Pak, tapi tidak semenarik yang pro. Kalau yang pro itu sungguh luar biasa sekali menariknya. Nah, kalau mau berlangganan 76.000 ya, 76.000 dalam 1 bulan. Sultan. Lanjut ya. Kemudian berikan penghargaan atau reward. Nah, Bapak Ibu, ini sebenarnya biasanya yang sering kita lalaikan. Berikan penghargaan atau reward. Jangan pelit-pelit beri penghargaan dengan siswa. Dengan kita beri upload aja dengan mereka, ya, mereka akan semangat. Misalnya, ada satu siswa yang kurang semangat, kita suruh maju. Setelah itu, entah ini penyelesaiannya benar atau salah, upload. Yang penting kita beri penghargaan dia karena dia sudah mau mencoba ke depan. Mau tidak mau pasti ada rasa dalam diri siswa tersebut. Oh, dihargai, rasa untuk saling menghargai. Pasti ada semangat dalam diri siswa kita. Jadi kita sebagai guru jangan pelit-pelit untuk memberikan penghargaan. Tidak hanya seperti itu, banyak penghargaan lain. Tidak harus berupa hadiah, tidak. Kita tepuk bahunya gini saja, itu sudah merupakan suatu penghargaan untuk siswa kita.
ya. Tapi jangan kemana-mana arahnya, ya. Kemudian di sini ada kalau keluar masuk tanpa izin, nah tetap ya tutup pintu. Nah, solusi dari Bu Vera karena tutup pintu rapat-rapat. Pengap lah. Solusinya luar biasa sekali Bu Vera ya. Solusinya iya tutup pintu rapat-rapat. Jadi mantap dalam kelas. Jadi di sini ingatkan siswa mengenai kesepakatan kelas. Jadi menurut kami, ayo Bapak Ibu kita sama-sama berbuat baik ya dengan cara apa di kelas kita? Buatlah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu untuk sampean sendiri nantinya. Yang merasakan manfaatnya ya kita sendiri. Ketika siswa melanggar aturan yang sudah kita buat, ingatkan lagi bahwa kita sudah punya kesepakatan kelas. Ini loh kesepakatan kelas kita. Boleh sampean contek kesepakatan kelas yang sudah kami buat di kelas-kelas itu sudah terpasang ada di situ. Silahkan. Tidak harus dalam bentuk tulisan juga nggak apa-apa. Yang penting mereka ingat akan kesepakatan kelas yang sudah mereka buat. Itu menurut. Mungkin dari Pak Sumarji ada tambahan Pak tentang praktik baik penyelesaian masalah yang sudah sama-sama kita hadapi tadi. Silakan Pak Sumarji. Baik, terima kasih. Dulu aja ya. Iya Pak. Jadi bicara masalah permasalahan di kelas, permasalahan pembelajaran memang sudah lagi rahasia umum. Kita sebagai pendidik mungkin dalam hal ini saya maaf dulu, Daerah mengatakan begitu, tapi dalam pelaksanaan pun susah. Kita belajar selama ini di perkuliahan, ini teorinya begini. Tapi kendalanya kadang-kadang ketika kita bermasalah di kelas, ketika bermasalah di sekolah, kadang-kadang kita mengalami kendala. Kendalanya bermacam-macam, karena kurang dukungan dari berbagai pihak. Satu guru nggak mendukung, tak akan ada keberhasilan. Jadi satu kegiatan, satu tujuan akan tercapai dengan sempurna apabila banyak dukungan dari berbagai pihak. Ini kunci mungkin. Kunci pengalaman kami banyak. Mungkin saya sudah berapa tahun jadi guru di SD, SMP, SMK berbeda sesuai dengan cara perkembangannya. Mungkin begitu kita berhadapan dengan anak SD, mereka perlu dididik. Mendidik anak di SD dengan anak SMP sangat berbeda. Lalu itu mungkin kendala kita. Ada cara mengatakan bahwa kalau kita mendidik anak SMP, 50% yang mendidik, 50% kita mengajar. Begitu kita menghadapi anak SMK, 25% kita mendidik, 75% kita menyampaikan pengetahuan. Inilah kendala kita. Kadang-kadang kita salah kaprah. Kalau anak-anak SMK, seyogianya yang 25% mendidik, ternyata masih harus 75% mendidik, itu suatu menurut saya tingkat perkembangannya lambat karena bagaimanapun tingkat perkembangan anak berbeda. Jadi ini mungkin masalah bagi kita tercapainya tujuan kita dalam pembelajaran dimanapun kita berada di sekolah kita ini tentunya pertama harus ada mendapat dukungan dari pihak, keduanya sarana, tentu sarana nggak tercapai, nggak memenuhi syarat tentunya satu sarana dan kedua dukungan. Kemudian teman dalam hati kita, kadang ada seorang guru, mereka nggak dengan isi hati, nggak dengan hati, ada berpikiran Allah lawan kita, lesu, Allah sungkan, akhirnya dia nggak menyampaikan dari isi hati. Jadi itu mungkin tambahan saya. Terima kasih. Nah, artinya wajar, jadi ya, wajar. Kalau kita mengajar yang baik, agak sulit dan susah. Perlu kopi breaking. Kopi breaking. Mantap. Kang Bayu solusinya mantap. Dari ibu-ibu Surya, silakan. Ada tambahan Bu lagi? Masalah yang komputer tadi Bu ya. Saya di sini sudah menerapkan dari berbagai cara. Dari siswa yang bawa laptop itu satu kelas hanya satu siswa. Dulu waktu saya menghandle anak yang sudah lulus itu satu kelas itu ada 5 anak punya laptop. Jadi satu baris itu bisa satu laptop. Jadi bisa handle. Dan sekarang ini hanya 2 laptop, satu laptop saya, satu laptop Hera. Jadi anak itu buat akun, satu 2 akun. Itu mereka sulit. Ketika saya suruh rangkum, saya suruh menghafalkan kalau kaitannya dengan penjualan to sales, gitu aja kadang sulit. Kalau nggak langsung praktek pakai komputer, sedangkan saya setiap hari Selasa itu nggak
hampir nggak pernah kebagian komputer. Iya, jadi itu kan ujian UKK Pak, ujian UKK. Nanti saya PR Pak, PR Pak Sumarji. Sulitnya di situ Bu, olehnya ini materi UKK. Marji. Tuhan Bu, enggak, saya sudah ngomong sama Pak Chandra. Setiap saya berangkat, labnya sudah dipakai kayak gitu terus. Mungkin besok solusinya saya ngambil jamnya Pak Marji ngambil jam saya mungkin dari pagi Pak ya. Informasi dapat dari juga nanti bisa juga. Kalaunya kasihan Anda. Dari saya bidang sarana juga sudah mengetahui permasalahan kita. Iya. Ada lagi Bapak Ibu Dewan Guru untuk solusinya? Tambahan nggak ada ya? Ada lagi? Sebenarnya ada kalau untuk pakai komputer itu. Apa? Sebelum dibikin jadwal sama Pak Udi, Konfirmasi itu ini, ya. Sudah konfirmasi sama Pak Chandra. bikin jadwal duluan, baru jadwal Pak Udi menyesuaikan jadwal. Bisa ada Jadi kita tunggu si Mudin, ya Mudin. Oh iya. Kalau ada Mudin. Bakal repot. Kalau kayak gitu bakal repot. Iya. Ya, karena selalu bertabrakan. Iya, karena sebenarnya sama Pak Chandra sudah diatasi. Jadi satu hari ini, misalnya 4 guru ada yang mau pakai itu kan ya. Jadi kita 1 bulan itu gantian, satu kali. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah bagian. Itu masalahnya. Ada lagi? Hari ini. Iya. Hari Minggu anak-anak sudah punya acara sendiri-sendiri, nggak bisa. Cukup ya berarti Bapak Ibu solusinya ya. Cukup ya Bapak Ibu solusinya ya. Nah, berarti banyak sekali permasalahan sebenarnya yang terjadi dalam belajar kita dengan siswa kita. Tetapi tentu tujuan komunitas kita dibuat ini adalah salah satu tujuannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada siswa itu sendiri dan dalam belajar itu sendiri ya. Saya dengan Bu Evi terima kasih, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah meluangkan waktu untuk membuat komunitas kita. Harapan saya dengan Bu Evi, komunitas ini akan berjalan seterusnya di SMK. Jadi kita ini garda terdepan untuk penyelesaian permasalahan dalam belajar dan permasalahan pada siswa kita ini sendiri ya. Ini Bapak Ibu, sebenarnya kemarin itu kami sudah komunikasi dengan kepala sekolah untuk pembentukan komunitas belajar kita. Namun di sini kemarin rencananya pas kita rapat, rencanakan mau cepat-cepat rapat kemarin. Oke. Namun ketika kami tunggu-tunggu kayaknya kita belum ke arah rapat, sedangkan kami PP kami akan segera meninjau ke sini untuk minggu ini nanti. Kemudian hari Senin PP-nya Bu Eka, hari Rabu PP saya. Jadi mau nggak mau kami juga harus segera bergerak. Namun Pak Mariono secara penuh mendukung apapun program yang kita lakukan selama itu untuk kebaikan kita. Harapan kami kita perbaiki diri masing-masing, jangan hanya sampai di sini, nanti harus bisa berkelanjutan untuk menyelesaikan. Terima kasih banyak atas waktu, tenaga yang sudah diluangkan. Ya, baiklah, saya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini silakan lanjut ke dapur Mai.